Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akmal Faris, NPM 18630315. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, apa itu evaluasi dan pengertian lainnya. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Adapun tujuan dari evaluasi ada tiga, yaitu yang pertama melihat seberapa jauh sistem itu berfungsi, yang kedua dapat melihat efek interface bagi pengguna, yang ketiga mengidentifikasi problem atau masalah khusus yang terjadi pada sistem tersebut. Dan selanjutnya ada jenis evaluasi. Jenis evaluasi ini ada dua jenis utama, yaitu dilaksanakan pada kondisi laboratorium dan dilaksanakan kepada lingkungan kerja atau lapangan. Yang pertama ada pada kondisi percobaan atau laboratorium, yaitu ada operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab, seperti sistem akan digunakan di tempat pada lokasi yang berbahaya atau lokasi yang terpencil. Contohnya stasiun luar angkasa. Adapun lainnya dapat memanipulasi situasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur atau membandingkan seberapa alternatif perancangan dengan situasi yang sebenarnya. Yang kedua, pada kondisi lokasi kerja sebenarnya atau di lapangan, yaitu ada tingkat gangguan yang lebih ambang batas, tingkat pergerakan yang besar, dan interupsi yang tetap. Seperti panggilan telepon menyebabkan observasi ini sulit dilakukan. Lainnya, situasi yang lebih terbuka antara sistem dan pengguna, di mana kondisi ini tidak ditemukan oleh kondisi di laboratorium. Selanjutnya ada observasi, ada lokasi kerja sebenarnya lebih baik dilakukan daripada di laboratorium, dan gangguan-gangguan yang terjadi di lokasi ini digunakan sebagai situasi yang mewakili situasi yang sebenarnya dan digunakan untuk proses penyimpanan dan pengembalian selama tugas. Selanjutnya, mengevaluasi perancangan. Ada beberapa metode yang dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu yang pertama cognitive walkthrough, yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Yang kedua ada heuristic evaluation. Pada pendekatan ini, sekumpulan kriteria usability atau heuristik diidentifikasikan untuk perancangan dilaksanakan, misalnya kriteria dilanggar. Yang ketiga ada review based evaluation, yaitu evaluasi antara psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer yang menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Beberapa di antaranya di domain khusus ke umum, tetapi kebanyakan berhubungan dengan isu generik dan teraplikasi pada berbagai situasi, misalkan pada usability dari tipe menu yang berbeda, memanggil nama perintah dan pemilihan ikon. Yang selanjutnya,
keempat, ada model based evaluation, yaitu pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perencanaan dengan kombinasi spesifikasi, perencanaan, dan evaluasi ke dalam kerangka kerja. Sama contohnya QMS model, keystroke level model, dan Bayesian relation. Selanjutnya, bagaimana cara memilih metode evaluasi? Ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai. Yaitu yang pertama, tingkat siklus. Yang kedua, ada jenis evaluasi. Ketiga, tingkat objektivitas dan subjektivitas. Yang keempat, ada ukuran yang tersedia. Yang kelima, informasi yang tersedia. Keenam, kesiapan dari suatu respon. Ketujuh, ada gangguan yang tidak secara langsung. Yang kedelapan, ada sumber yang tersedia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang evaluasi. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.